Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelantang. Masih barengan saya Rizky Haji, welcome to the club. Yap, di kesempatan video kali ini saya akan review barang rare dari Tamiya. Yap, ini dia speed checker dari Tamiya dengan item number 15183. Let's go. Yap, alasan saya kenapa cuma review nggak unboxing tak lain dan tak bukan karena saya belinya second. Kenapa second? Karena kalau misalnya kita beli barunya, barang ini tuh udah digoreng banget teman-teman sampai gosong ya. Kalau teman-teman cari yang baru di e-commerce, ini harganya bisa sampai 1,4 sampai 1,8, bahkan ada yang jual 2 juta teman-teman. Wah, itu kan edan banget ya. Jadi saya memutuskan untuk beli yang second aja dan saya dapat murah banget teman-teman, nggak sampai gope saya dapetin ini. Nah, kalau ada yang tanya, bang kok dapat speed checker Tamiya-nya murah bang, padahal biasanya secondnya aja harganya sekitar 800 sampai 900 ribuan, bahkan ada yang 1 juta loh. Jangan-jangan itu speed checkernya rusak lagi. Nah, itu yang akan kita bahas dan ulik sama-sama. Makanya tonton video ini sampai selesai. Let's go. Di video review speed checker Tamiya yang rare ini, selain kita akan bahas performanya, kita juga akan bahas kenapa kok ini bisa jadi harganya murah banget. Selain itu, ada hal unik di mana speed checker ini saya custom sendiri loh teman-teman. Kira-kira uniknya di mana dan customnya apa aja? Langsung aja kita review sama-sama. Kita pindah kameranya ke atas. Let's go! Yap, ini dia teman-teman untuk speed checker Tamiya ya, original Tamiya nih teman-teman, yaitu barang rare yang sekarang udah susah banget dicarinya loh. Kalaupun ada, itu harganya udah digoreng banget sampai gosong ya. Tadi udah saya jelaskan juga untuk harga barunya ini di kisaran harga paling murah itu 1,4 kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek-cek aja di e-commerce ya. Dan by the way, ini saya dapat murah banget karena apa? Nah, ini akan kita bahas dan kita ulik ya kenapa saya dapat murah. Yang pertama nih, karena ini second, oke. Nah, kata yang punya ini tuh udah puluhan tahun dia pegang teman-teman, jadi ini udah tua banget tapi overall masih bagus kok, fisiknya masih terawat ya. Terbukti dari ini masih ada rodanya itu masih full ya, dan ini nanti kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari ini masih oke, masih bagus ya teman-teman. Nah, dari umur nanti kita akan bahas juga, tapi sebelum itu kita akan review lebih detail ya teman-teman untuk speed checker dari Tamiya dengan item number 15183 ini. Nah, kira-kira untuk bagian penambang depannya seperti ini. Ini bisa dilihat ya secara seksama teman-teman semua. Jadi untuk speed checker bagian depan itu ada nih buat penahan ya, kita bisa buka kayak gini. Ini dia. Jadi kalau dibuka bisa, ini masih enak banget ya. Terus kemudian di sini ada roda ya. Untuk pemasangan bannya nanti di sini ada 6 ya jumlahnya. Di tengah ini ada sensornya, terus kemudian di belakang juga sama untuk menahan si fungsinya ya. Terus kemudian di sini ada kayak siluet bentuk Tamiya ya. Ini bagian depan nanti untuk peletakan Tamiya-nya itu kayak gini ya. Ini saya contohkan pakai Victory Magnum. Jadi ke depan seperti ini. Kayak gitu. Terus kemudian untuk bagian dialnya ini, pencet-pencetannya ya. Di sini yang pertama ada power on off. Dan kemudian di sini ada start ya. Nanti kita juga akan ya coba-coba lah, karena ini baru banget saya pegang ya teman-teman. Jadi ini tuh salah satu wishlist barang yang pengen saya punya dan akhirnya sekarang kesampaian. Kemudian di sini ada dial untuk select mode dan sebagainya. Di sini ada logo Tamiya plastik model kok ya. Ini bener-bener original dari Tamiya teman-teman nih. Terus kemudian di sini ada mini 4WD speed checker. Nah, ini untuk bagian depan. Kemudian untuk bagian samping simple aja kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk bagian bawahnya ini ada nih tulisan mini 4WD speed checker 1996 made in China nih. Di sini tertulis Jepang semua ya teman-teman. Nih ada item numbernya 15183 ya. Terus kemudian ini masih menggunakan baterai karena ini produk jadul ya teman-teman. Jadi ini kalau teman-teman berharap ini chargeran, nih salah banget nih, pakainya baterai ya. Ini saya pakai Panasonic alkalin. Kenapa pakainya Panasonic alkalin? Karena di sini ada tulisannya teman-teman. Nih, AA, kalau kelihatan ya, AAR6. Jadi dia itu harus pakai baterai dengan tipe R6 seperti ini nih, LR6 ya. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai baterai Fujitsu, misal, bang kenapa nggak pakai Fujitsu aja, kan bisa di charge. Nah, kalau pakai Fujitsu nanti dia cenderung panas ya teman-teman semua. Ini nyala by the way. Kita matiin dulu. Nah, ini untuk bagian belakangnya nih. Ini saya kasih brake sponge ya, warna pink. Lagi langka banget nih di pasaran Tamiya teman-teman, karena ini udah diganti sama warna putih ya. Ini saya malah buat tatakan ini karena aslinya itu udah hilang teman-teman, udah nggak ada ya.
Ini masih bunyi, masih fungsi dengan normal semuanya. Ya itu aja sih untuk bagian permukaannya teman-teman, nggak ada yang lain-lain lagi. Bahkan ketika kita beli baru pun, ketika di unboxing dari boxnya itu cuma dapat unit ini saja teman-teman. Jadi nggak ada apa-apa lagi selain dari unit speed checker ini ya. Oke, jadi itu nanti teman-teman kalau misalnya mau beli yang baru nih, kalau teman-teman Sultan ya, beli aja dengan item number 15183 ya. Walaupun di dunia sana, di luar sana itu speed checker yang kecil-kecil yang lebih portable itu banyak ya dijual dan udah lebih canggih, saya itu masih banget pengen speed checker asli original dari Tamiya ini. Kenapa? Karena ini kayak wah keren banget loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita sebagai kolektor itu ini worth it banget untuk dikoleksi ya teman-teman semua. Yang kedua, di sini panelnya masih LCD pakai polarizer ya teman-teman. Nah ini juga kita akan bahas ya kenapa saya dapatnya murah ya. Yang pertama nih, kalau teman-teman lihat ya dengan seksama, ini tuh udah kayak ini sedikit ada kayak gores-gores itu teman-teman untuk bagian sini ya. Jadi menurut saya nggak begitu masalah ya, karena ini mika bisa kita ganti ya. Terus kemudian yang kedua, kemarin itu saya dapat murah karena barangkali ya dari pemiliknya itu di bagian layar LCD-nya ini ya teman-teman, itu setengah udah kayak sunburn gitu. Jadi angkanya itu udah nggak kelihatan. Makanya karena saya itu basicnya adalah anak instrumentasi elektronika ya teman-teman, jadi saya utak-atik lah ini sedemikian rupa sehingga untuk LCD-nya itu balik lagi seperti semula teman-teman. Jadi saya ganti polarizernya, dan yang unik adalah saya custom teman-teman. Jadi kalau misalnya biasanya itu kan di sini tulisannya itu warna hitam ya, tapi untuk kali ini karena tadi ya saya itu pengen sesuatu yang biar nggak ngebosenin ya, jadi untuk polarizernya saya rubah ya teman-teman, saya invert jadi negatif, sehingga hasilnya mau tahu kayak gimana teman-teman, kita akan zoom in dulu ya nih biar lebih kelihatan. Kita akan nyalakan 3, 2, 1 Tara. Nah ini dia teman-teman, jadi saya custom untuk bagian LCD-nya ya, yang mana untuk background-nya warna hitam dan untuk tulisannya ini warna putih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat speed checker pada umumnya teman-teman ya, speed checker Tamiya ya, yang brand Tamiya, biasanya kan untuk angkanya ini warna hitam ya, kemudian mobilnya ini warna hitam juga. Tapi karena ya saya pengen sesuatu yang beda ya, saya custom akhirnya. Untuk polarizernya saya invert ya. Nanti kalau teman nggak mudeng polarizer itu apa bang dan sebagainya, nggak usah diambil pusing lah. Intinya ini tuh biar LCD-nya itu bisa kelihatan lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya speed checker Tamiya dan di sini LCD-nya itu udah kayak setengah doang tulisannya ataupun bahkan nggak kelihatan tulisannya, teman-teman jangan dibuang ya speed checkernya. Teman-teman ganti aja polarizernya, gampang banget ya. Kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu tutorialnya, teman-teman bisa komen aja di bawah ya. Bang tutorial dong bang gitu. Nanti saya akan coba bikin videonya kalau sempet. Kalau sempat. Jadi ini unik banget. Untuk backgroundnya itu saya rubah menjadi warna hitam ya. Jadi yang terlihat di layar itu tulisannya warna putih ya. Berbeda dengan speed checker Tamiya pada umumnya. Karena ya lagi-lagi karena saya bosen aja gitu ngelihat yang kayak gitu-gitu aja, akhirnya ya biar lebih keren dan lebih garang gitu loh teman-teman. Jadi backgroundnya warna hitam. Keren banget kan? Oke, langsung aja kita coba tes performanya ya teman-teman. Kira-kira fiturnya apa aja sih yang ada di speed checker ini ya. Saya juga penasaran nih. Saya baru banget utak-atik sedikit lah. Jadi nggak begitu banyak. Karena saya juga nggak dapat manual booknya. Jadi tadi ya ala kadarnya aja. Jadi di sini ada beberapa mode ya, saya akan tunjukkan. Yang pertama, ini ada mode speed checker ya. Ada tulisan 0 km/h atau per jam ya teman-teman. Jadi ini untuk memperlihatkan ataupun untuk tes kecepatan ya. Kira-kira Tamiya kita itu kecepatannya berapa, udah tahu ya. Kemudian kalau kita pencet mode ya teman-teman, ini ada time speed ya teman-teman. Jadi ini ada, kita kalau misalnya bisa memperkirakan lah ya, untuk trek dengan panjang berapa itu membutuhkan waktu berapa detik, atau ya intinya membutuhkan waktu berapa gitu. Jadi di sini defaultnya paling panjang itu trek 300 meter ya. Di sini tulisan 300 meter. Kita juga bisa custom ya teman-teman dengan mencet ini, ada tombol select ya. Jadi semakin berkurang nih, ketika 290 meter itu nanti Tamiya kita bisa melaju berapa detik kira-kira. Itu penting banget ya, supaya kita tahu, bisa memprediksi ya, ketika biasanya kalau kita lomba-lomba itu ada spesifikasi lintasannya berapa meter panjangnya gitu kan. Kalau misalnya kita pakai speed checker ini, itu bisa memperkirakan kira-kira bisa berapa detik Tamiya kita sampai finish ya, biasanya 3 lap gitu teman-teman. Tapi bukan jadi acuan juga ya, karena kalau ini kan lurus terus tanpa ada gesekan di tikungan dan sebagainya gitu. Ini juga kita bisa turunkan nih, minimalnya itu untuk lintasan ukuran
10 meter nih, ada 10 meter ya. Jadi misal 10 meter itu Tamiya kita bisa berapa detik itu nanti ada di mode time speed ini teman-teman. Nah kalau misalnya kita mau cek kecepatan Tamiya, cukup dipencet lagi nih menunya ya teman-teman. Jadi ini adalah mode speed, ini mode time speed ya. Oke, ini udah saya custom ya, keren banget sih. Ini masih terlihat jelas ya teman-teman. Itu dia. Nah coba kita langsung aja tes ya menggunakan Tamiya langsung. Oke. Yap, di kesempatan kali ini saya akan menguji coba speed checker dari Tamiya dengan item number 15183 ini menggunakan Victory Magnum teman-teman. Kenapa saya menggunakan Victory Magnum? Karena jadi for your information ya teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman pakai speed checker Tamiya ini itu paling worth it pakainya STB ya, karena kalau misalnya teman-teman pakai yang STO ataupun damper, teman-teman harus copot bagian ban ini 1, 2. Nah ini 2 ini sih dicopot, karena kalau misalnya ini nggak dicopot, ini bakal nyangkut di akar teman-teman. Jadi akarnya nyangkut, akhirnya bannya itu nggak natak ke roda ini yang ada sensornya teman-teman. Gitu. Nah untuk pemasangan nanti kayak gini teman-teman, tinggal kita taruh aja di sini. Nah nanti dia akan menghitung ya kecepatan dari Tamiya kita, atau bisa juga modenya kita pentokkan ke sini bumper depannya kayak gini. Ini juga bisa ya. Nanti ini nggak kepake roda belakangnya teman-teman, jadi biasa lebih stabil ya. Jadi ada 2 mode, teman-teman bisa pakai kayak gini atau dimajuin ke depan ya. Lebih aman sih sebenarnya majuin ke depan kayak gini nih. Jadi cuma ada 4 roda yang ke ban Tamiya-nya, jadi lebih akurat lah ya untuk perhitungan kecepatannya, dan lebih stabil biasanya karena dia nggak goyang-goyang. Oke, langsung aja coba kita praktekkan lah ya gitu. Nah kalau mode kedip-kedip kayak gini, dia mode standby teman-teman. Jadi kita nggak bisa nih, kalau kita pencet start ya untuk perhitungan, dia bunyi titit saru banget ya. Dia bunyi bip 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 bip, berarti dia itu nggak muter. Nah biar muter tuh kayak gimana, kita harus nyalakan Tamiya dan roda ini tuh harus muter dulu. Nah dia baru mode bisa langsung digunakan. Kalau ini udah nggak kedip-kedip ya teman-teman. Kita akan coba langsung tes run si Victory Magnum ini, kira-kira dapat berapa kilometer per jam ya. By the way ini untuk baterainya saya nggak tahu, ini baterainya tadi asal ngambil jadi nggak saya charge ya. Pertama kita akan mode biar ban ini kena dulu ya teman-teman. Ini agak berisik ya, jadi saya nanti akan mute saja. 3, 2, 1, oke. Udah berhenti, tinggal kita pencet. Nah bunyi kan. Wow, nih teman-teman bisa lihat nih, Mabuchi Victory Magnum dapat 18 km per jam. Wah kenceng juga ya teman-teman ya. Ini standar ya teman-teman. Nah itu untuk pengujian pertama ya. Terus nanti kita kalau misalnya mau di back, tinggal dipencet start lagi, dia akan mode reset kayak gini teman-teman. Coba kita gunakan mode yang kedua ya, dimana bumper depannya itu kita mentokkan ke bagian ini ya teman-teman. Kita coba. Selesai. Wah, oke, ternyata sama aja. Kita dapatkan 18 km per jam. Cuma yang jadi perbedaan adalah ketika kita menggunakan mode pertama tadi yang enggak saya pentokkan ke ini bagian penahan bumper depan, itu dia cenderung lebih nggak stabil ya teman-teman, karena mungkin natak di bagian roda yang ini ya teman-teman. Berbeda ketika saya langsung pentokkan ini bumpernya ke bagian penahan ya, dia itu cenderung lebih stabil ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau Tamiya lebih stabil, saya sarankan untuk dipentokkan saja ini ke bagian penahan bumper depan. Wah ini keren banget sih. Nah sekarang kita akan coba mode kedua, yaitu mode time speed ya teman-teman. Ini time speed dengan 10 meter. Kalau 10 meter ini kayak masa cuma 10 meter doang, kita akan ubah ke kira-kira 30 meter ya. Ini bunyi bip-bip-bipnya itu kenceng banget sih teman-teman.
Ini untuk ukuran speed checker second dan udah puluhan tahun, ini masih oke banget sih, karena bunyi bip-bipnya itu masih, wow, kenceng banget. Ini 100 meter lah ya, 100 meter. Kita akan uji coba menggunakan 100 meter. Kira-kira dapat ditempuh oleh Victory Magnum dengan standar Tamiya box. Ini benar STB banget, ini nggak saya apa-apain ya. Mabuchinya pun ini saya pakai Mabuchi boundary box. Kira-kira 100 meter itu dia tempuh dalam waktu berapa detik? Kita tes. Bisa kelihatan nggak teman-teman ini? Jadi si Victory Magnum ini, standar ini, dia menempuh jarak 100 meter itu dalam waktu 20 detik teman-teman. 20 second ya. Wow, coba teman-teman hitung ya, kalau misalnya hasilnya bener, ini kecepatan 18 km per jam, dalam waktu 20 detik bisa nggak sampai 100 meter? Silahkan teman-teman hitung ya di bawah ini, silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, saya rasa cukup untuk pengujiannya teman-teman. Untuk review speed checker Tamiya ini rare banget, akhirnya saya punya produk rare speed checker dari Tamiya dengan item number 15183 ini. Oh, saya senang banget teman-teman semua, karena ini salah satu produk yang saya inginkan, walaupun ini nggak baru ya, tapi saya tetap senang karena yang pertama saya dapat di harga yang murah ya. Yang kedua ini saya udah custom sesuai dengan style saya, ini lebih garang ya teman-teman, warna hitam dan tulisannya putih. Ini tinggal kasih backlight aja, ini udah keren banget sih. Kira-kira bisa nggak ya kasih backlight? Kayaknya oke juga sih kalau dikasih backlight. Nantilah coba saya akan otak-atik lagi biar lebih keren lagi nih untuk speed checker Tamiya-nya teman-teman semua. Itu aja untuk review kali ini. Buat teman-teman semua silahkan komen-komen di bawah biar bisa ada diskusi ya, kira-kira kita akan apakan lagi nih speed checkernya, apakah udah cukup kayak gini aja dan sekeren ini teman-teman. Silahkan komen-komen di bawah, dan jangan lupa juga follow semua akun sosial media saya biar lebih bisa ya berinteraksi lah ke depannya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu bisa DM-an ataupun chat-chat gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis supaya channel lebih berkembang dan saya lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Itu aja teman-teman semua, stay safe, keep healthy, and as always, see you next time, tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Keren ini.